Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Ananda dengan NIM 22020 AF dari kelas reguler A22 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Yang terhormat Pak Dosen Maulana Zulkarnain Imansyah, S. Farm, M. Biomed. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang suatu rangkaian dan interaksi organ dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genitalia eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Struktur dinding pelvis terdiri dari struktur tulang yang meliputi os sacrum, os coccyx, os pubis, os ischium, os ilium, dan struktur otot yang terdiri dari M. levator, ani, M. coccygeus, M. obturator internus, dan M. piriformis. Di sini ada gambar tulang panggul wanita atau female pelvis. Organ genitalia eksterna meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Organ genitalia interna meliputi ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Ovarium, tuba, uterus terletak di dalam cavum pelvis. Vagina sebagian terletak di dalam cavum pelvis dan sebagian lagi terletak pada perineum. Pudendum terletak di sebelah ventral dan caudal dari simfisis oseum pubis. Organ genitalia eksterna. Yang pertama, vulva. Struktur vulva terletak di atas os pubis dan meluas ke caudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Yang pertama, mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis, diliputi oleh rambut. Labia mayora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia mayora yang diliputi oleh rambut. Labia mayora membentuk tepi lateral dari vulva yang berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Kemudian labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5-1 cm. Struktur kutaneus dari labia minora tidak terdiri dari jaringan lemak, namun terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses sanggama. Labia minora akan bersatu pada bagian anterior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Klitoris. Klitoris merupakan bagian erektil disangga oleh dua krura yang melekat pada os pubis, disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Musculus ichthyocavernosus berorigo pada ischial tuberosities dan permukaan bebas dari krura. Kemudian vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra, vagina, dua ductus,
dua duktus kelenjar Bartolini, dan dua duktus kelenjar parauretral yang disebut sebagai scandax dan scandax and glans. Kemudian vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan inspeksi vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline ridge yang disebut sebagai kolom anterior dan posterior. Perineum. Terdapat banyak struktur yang menyokong perineum. Di antaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital. Di sini kita dapat melihat gambar uterus. Organ genitalia interna. Pertama, uterus. Uterus adalah sebuah organ muskuler dengan bentuk berat dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm, dan tergantung pada ligatum. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, fundus uteri, letaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar. Kedua, korpus uteri, merupakan bagian utama yang terletak menghadap ke arah kaudal dan dorsal. Isthmus uteri, bagian ini mengecil pada kira-kira 1 cm pada masa grafit. Bagian ini menjadi bagian dari korpus uteri dan dalam klinis disebut segmen bawah rahim. Keempat, serviks uteri, letak mengarah ke kaudal dan dorsal, merupakan bagian yang terletak antara isthmus uteri dan vagina. Kemudian tuba uterina atau tuba fallopi. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Kemudian ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5-5 cm, lebar 0,7-1,5 cm, dengan berat 4-8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Di sini juga ada gambar text of ovum and follicle dengan arteries and vellus of pelvic organs. Pertama, vesika urinaria. Lapisan VU atau vesika urinaria. Pertama, epitel transvaginal di bagian dalam. Kedua, lapisan submukosa. Ketiga, lapisan penyangga sebelum otot. Keempat, otot destrusor vesika urinaria ada 2. Bagian dalam longitudinal dan sirkuler dan oblik. Kelima, lapisan paling luar ditutupi oleh serosa atau peritoneum. Kemudian uretra. Uretra sangat penting artinya untuk mempertahankan air seni dalam vesika urinaria. Tentang fungsi uretra sebagai bagian dari alat perkemihan wanita, dikemukakan beberapa jaringan penyangga sebagai berikut. Pertama, sphincter urogenitalis. Kedua, otot polos uretra. Ketiga, jaringan pembuluh darah submukosa uretra. Keempat, mukosa uretra. Kelima, jaringan ikat uretra. Keenam, kelenjar pada uretra. Kemudian, kedua, jaringan penyangga pelvis. Poin pertama, peritoneum visceralis. Semua organ intraabdominal. Untuk uterus vesika urinaria terdapat kelonggaran
sehingga dapat berkembang sesuai umur kehamilan tanpa gangguan rasa sakit. Kedua, visceroendopelvic fascia adalah jaringan ikat pada serat dan aliran yang menghubungkan organ pelvis dan dinding pelvis. Fascia penting untuk menyangga uterus dan vagina dalam posisinya. Ketiga, diafragma pelvis adalah levator ani yang terbungkus oleh fascia. Levator ani ini berfungsi untuk berkontraksi tonik untuk menutup lumen, vagina, dan uretra. 4. Membran perineal dan membran genitalia eksterna. Bagian depan diafragma pelvis dan di bawah tulang pubis terdapat segitiga yang merupakan jaringan ikat dan di bawahnya terdapat membran perineal transvac interna. Disebut membran perineal genitalia eksterna sebagai penyangga organ genitalia bersifat tidak langsung. Kemudian bagian lunak pintu panggul. Pertama, diafragma pelvis. Kedua, diafragma urogenitalis. A. Menutupi arcus pubista. Bagian A. AMTP profunda. B. AMTP superficialis. C. Di dalam AP terdapat membran rhabdosphincter uretra. Kemudian B. Yang menutupi atau menunjang diafragma urogenital. Di bagian A, membran bulbocavernosus melingkari gen. B. MTP superficialis. C. Membran ischiocavernosus. D. M. Sphincter ani externum. Kemudian posisi dan mobilitas vesika urinaria uretra. Ureter yang keluar dari ginjal retroperitoneal ditutupi jaringan ikat yang longgar sehingga mobilitas tidak terganggu dan bebas untuk mengalirkan urin ke dalam vesika urinaria. Di bagian distal menyilang, ART urina agak terfiksasi jaringan ikat ligamentum cardinal. Posisi uretra ditentukan oleh hubungan os pubis dengan ligamentum puboretral dan kaitannya dengan levator ani. Uretra di atas 3 cm di belakang simfisis pubis dan di atas dari insersio lig puboretral pada tepi bawah tulang pubis. Posisi ini dipertahankan oleh aktivitas levator ani. Mobilitas vesika urinaria dalam menampung urin 2/3 bagian atas uretra bersifat lebih aktif pada saat berkemih karena relaksasi membran. Dapat terjadi penurunan uretra setelah air berkemih akan mengembalikan leher vesika urinaria dan sudut antara dinding belakangnya. Kemudian lapisan penyangga uretra dibagi menjadi 2. Pertama, ikatan facialis dan kedua, ikatan musculus. Fungsi kedua ikatan ini: pertama, mempertahankan posisi leher vesika urinaria pada tempatnya. Kedua, bila otot relaks saat berkemih menyebabkan leher vesika urinaria memutar ke belakang. Ketiga, bila berkontraksi saat selesai berkemih, posisi vesika urinaria akan kembali lagi fungsi kontraksinya dan akan membuka leher vesika urinaria. Relaksasi menutup leher vesika urinaria. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.